Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Rahmawati dengan NIM 2501010039 dari Prodi Administrasi Publik kelas 1B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Efisiensi Pelayanan Publik pada Kinerja Pemerintahan Daerah. Topik ini dipilih karena otonomi daerah sering dianggap sebagai solusi otomatis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah. Namun, asumsi tersebut perlu kita uji coba secara ilmiah. Apakah otonomi daerah benar-benar meningkatkan efisiensi pelayanan publik atau justru menimbulkan persoalan baru dalam praktik pemerintahan daerah itu sendiri? Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematik mengenai arah dan fokus penelitian ini, selanjutnya saya akan memaparkan kerangka proposal penelitian. Yang pertama di sini adalah latar belakang, lalu disusul dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya adalah landasan teori. Di sini saya mengambil beberapa teori yang ada untuk melengkapi proposal saya. Lalu ada jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta sumber data. Untuk memahami mengapa topik ini penting diteliti, kita perlu melihat bagaimana otonomi daerah dijalankan dalam praktik pemerintahan daerah saat ini. Makanya, sini ada latar belakang dari otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui wewenang luas yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Otonomi daerah juga bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui kewenangannya yang lebih luas bagi pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya sendiri, hasilnya belum merata karena tidak semua daerah mampu mengelola kewenangan tersebut dengan baik dan benar. Keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, kompetensi aparatur, dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan penelitian untuk menilai apakah otonomi daerah benar-benar berpengaruh terhadap efisiensi pelayanan publik. Agar pembahasan ini tidak terlalu luas, maka permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut. Di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh otonomi daerah terhadap efisiensi pelayanan publik pada pemerintahan daerah sendiri, dan yang kedua, indikator apa yang paling berpengaruh dalam peningkatan atau penurunan efisiensi pelayanan publik itu sendiri. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yang pertama, untuk menganalisis pengaruh otonomi daerah terhadap efisiensi pelayanan publik pada kinerja pemerintahan daerah, dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat efisiensi pelayanan publik sebagai indikator kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pencapaian tujuan penelitian ini diharapkan tidak hanya bernilai akademis tetapi juga memberikan manfaat praktis. Nah, di sini ada 3 manfaat penelitian, diantaranya yang pertama, menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan efisiensi pelayanan publik, dan kedua, menjadi referensi dan bahan pembelajaran bagi akademis dan mahasiswa. Yang terakhir ada memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kinerja pelayanan publik daerah. Karena manfaat penelitian ini bergantung pada ketepatan cara penganalisis hubungan antar variabel, maka selanjutnya di sini saya akan membahas landasan teori yang menjadi pijakan penelitian ini. Sebelumnya kita harus cari tahu terlebih dahulu apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan otonomi daerah berarti pelaksanaan prinsip desentralisasi agar daerah dapat mengelola urusannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Di Indonesia sendiri, otonomi daerah mulai diterapkan melalui berbagai undang-undang pemerintahan daerah sebagai upaya memperkuat kemandiriannya daerah. Namun, pelaksanaannya hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala seperti kelemahan regulasi, kesiapan pemerintah daerah, serta kurang meratanya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan otonomi daerah. Selanjutnya ada teori tentang efisiensi pelayanan publik. Efisiensi pelayanan publik menunjukkan kemampuan pemerintah memberikan pelayanan yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Penerapan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dengan mempercepat proses pelayanan, mengurangi birokrasi dan kesalahan manusia, serta meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan.
Efisiensi pelayanan publik menjadi indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan keberhasilan otonomi daerah yang dapat diukur melalui kecepatan pelayanan, penggunaan sumber daya, biaya pelayanan, dan kesederhanaan prosedur pelayanan. Dan teori terakhir di sini tentang hubungan otonomi daerah terhadap efisiensi pelayanan publik. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat setempat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, peningkatan efisiensi tersebut tidak terjadi secara otomatis karena sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah, kualitas aparatur, serta tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, otonomi daerah mempengaruhi efisiensi pelayanan publik apabila disertai pengelolaan sumber daya yang baik, birokrasi yang efektif, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setelah memahami dasar teori yang digunakan, berikutnya saya akan menjelaskan jenis penelitian yang dipilih untuk menguji teori tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi otonomi daerah dan efisiensi pelayanan publik, sedangkan pendekatan asosiatif bertujuan menganalisis hubungan dan pengaruh antara otonomi daerah terhadap efisiensi pelayanan publik berdasarkan data numerik yang diolah secara statistik. Jenis penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini membutuhkan data yang dapat diukur secara objektif, sehingga teknik pengumpulan data yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Di sini saya mengambil 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner atau pengisian angket. Digunakan untuk mengumpulkan data primer terkait otonomi daerah, efisiensi pelayanan publik, dan kinerja pemerintahan daerah dalam skala Likert, atau alat ukur dalam penelitian sosial yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu pernyataan. Yang kedua ada dokumentasi. Digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan perundang-undang, laporan kinerja pemerintah daerah, dan dokumen resmi terkait pelayanan publik. Selanjutnya yang ketiga ada studi kepustakaan. Dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar teori dan pendukung analisis penelitian ini. Setelah mengetahui bagaimana data dikumpulkan, selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana data tersebut diperoleh. Di sini ada 2 data yang diperoleh. Pertama, data primer. Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui kuesioner kepada responden penyelenggara pelayanan publik untuk mengukur otonomi daerah, efisiensi pelayanan publik, dan kinerja pemerintah daerah. Lalu kedua, ada data sekunder. Data pendukung yang diperoleh dari dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undang, laporan kinerja pemerintah daerah, data PAD, serta buku dan jurnal ilmiah untuk memperkuat analisis dan landasan teori penelitian. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak dapat hanya diukur dari besarnya kewenangan yang diberikan, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap efisiensi pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai pelaksanaan otonomi daerah serta kontribusinya dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Demikian presentasi proposal penelitian ini saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.